Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rockpool dimanapun kalian berada? Salam kicau mania, salam jamtro. Semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, share maupun komen agar channel ini bisa berkembang. Yuk kita berbagi pengalaman tentang perawatan burung cucak hijau. Baik sahabat Rockpool, kali ini saya coba membahas untuk perawatan burung cucak hijau dari nol sampai burung mau nampil di lomba ya, artinya sampai prestasi. Kebanyakan dari para pemain burung cucak hijau itu, bahkan saya pribadi pun merasa bangga gitu ketika kita ngerawat dari nol masih gerabakan, ketika digantangkan dengan prestasi yang cukup baik lah ya. Jadi pada dasarnya kalau kita pecinta proses ya istilahnya, dari kita beli gerabakan, kita jinakkan terlebih dahulu, kita pahami karakternya, kita rawat dengan benar-benar konsisten, dan mudah-mudahan burung itu bakal mau imbal balik, artinya mau berterima kasih karena sudah dirawat dengan baik. Pada intinya kita sebagai perawat itu harus benar-benar teliti, memahami karakternya, menjinakannya. Jadi pada titik awal biasanya kita terlebih dahulu kita jinakkan. Berbagai cara menjinakkan itu bisa dengan pola mandi yang rutin, setelah disemprot dia disemprot kuyup, mungkin kita bisa pegang-pegang. Dia pun kalau sudah biasa dengan tangannya kita, dia tidak bakal terlalu tidak terlalu gelapak lah ya istilahnya. Dan untuk pemberian extra foodingnya mungkin bisa kita pakai tangan. Ketika dia benar-benar lapar dia pasti mau matuk. Terus untuk kesehariannya kita gantung di tempat yang rendah dan terlalu banyak lalu lalang orang gitu, jadi dia sudah terbiasa dengan lalu lalang orang. Dan untuk proses kedua biasanya untuk pola jemurnya. Nah untuk pola jemurnya kita bertahap ya, artinya kita bertahap itu mungkin hari ini 10 menit, besok 20 menit dan seterusnya, sampai di mana mentoknya si burung cucak hijau tersebut. Ada dengan dua versi ya, dua versi itu, satu mungkin burung itu kita paksa untuk mengikuti kemauan kita. Setelah sudah jinak, mungkin nanti kita ikuti kemauan si burung cucak hijau tersebut, karena ini prosesnya masih bahan ya, belum burung-burung yang sudah jalan gitu, artinya belum benar-benar mapan di lapang gitu. Intinya ini proses ya. Jadi untuk sementara burung itu kita setting dengan kemauan kita dulu gitu, artinya dari pola jemurnya, dari extra foodingnya. Untuk tahap kedua biasanya kita proses penggacoran dulu, artinya penggacoran itu kan banyak cara ya, ada dengan yang vitamin untuk burung itu bisa mau bunyi, ada juga dengan jamu, artinya jamu itu bisa dengan gula jawa dicampur sama asam jawa ya, kita ambil airnya bisa. Terus untuk pola embunnya pun harus rutin ya, artinya pola embun itu rutin, artinya dia bisa mengondisikan keadaan sekitarnya gitu dengan pola embun. Mungkin hariannya untuk sementara diablak, setelah sudah agak jinak mungkin nanti kita ikuti kemauan si burung tersebut, artinya kita ikutin itu, ini burung nyamannya mau dikerodong apa mau diablak. Dan untuk proses selanjutnya kita pola jemur yang benar-benar kita mentokkan, artinya kita mentokkan itu untuk mendompleng emosinya dia biar ada. Nah jangan lupa dengan pemasteran yang istilahnya tetap untuk mendampingi, artinya kan ketika di lapangan jangan sampai burung cucak hijau yang kita rawat itu cuman bawa gelondongan atau ngumpluk ya, istilahnya pemasteran itu juga penting ya. Setelah itu tahap berikutnya kita pahami dengan karakter burung cucak hijau tersebut dengan pola mandinya. Ada burung cucak hijau dengan pola mandi yang cukup dengan cuci muka istilahnya. Gimana caranya burung cucak hijau itu mau nyebur di cepuk ataupun di batok. Nah dari untuk pola mandi itu kita bisa imbangi, artinya bisa imbangi itu ketika burung itu dengan karakter burung yang katakanlah dia hariannya gacor tapi dalam kondisi birahinya stabil. Apakah burung cucak hijau itu gacor dengan kondisi birahi? Jadi kebanyakan ada burung cucak hijau itu ketika gacor posisinya dia dalam birahi. Jadi untuk
pola perawatan burung cucak hijau yang birahi dalam kondisi gacor, usahakan pola mandinya lebih rutin ya. Dan untuk mendompleng emosinya atau pembentukan emosinya, biasanya kita bikin 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk pola pembentukan emosi, biar emosinya dia itu ada. Dan untuk setelah itu kita pahami karakternya, artinya pahami karakternya itu mungkin kita mulai coba dengan setting-setting, artinya kita pemberian kroto kah, atau kita pemberian ulat Hongkong kah. Jadi pada dasarnya ketika burung yang sudah mempunyai emosi yang ada, jangankan misalkan kita pancing dia dengan MP3, dia dengar suara apapun yang bikin mengancam dirinya dia pasti teriak biasanya kalau burung cucak hijau. Jadi pada intinya pembentukan emosi itu kita utamakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ada emosinya, nanti intinya gimana caranya emosi itu di atasnya birahi. Jadi birahi sama emosi itu ada gitu, jangan sampai nanti emosinya ada, birahinya nggak ada. Jadi burung tidak akan tampil maksimal. Dan ketiganya kita pembentukan stamina. Stamina itu bisa dengan dijemur atau juga bisa juga dengan diumbar. Tapi kebanyakan pemain burung cucak hijau itu jarang ya dengan pola umbar ya. Artinya mungkin kebanyakan lebih cenderung dengan sauna ataupun bisa juga dengan pola jemur yang ditambah. Dan berikutnya setelah itu kita coba untuk setting-setting dan kita coba bawa ke lapangan. Artinya kendalanya apa sih burung cucak hijau tersebut? Dan untuk settingannya, untuk awal kita bisa biasakan dengan standar. Artinya standar misalkan dengan pola jangkrik 3-3, sore 3, pagi 3. Dan untuk penambahannya mungkin sore 6 atau terus paginya kita kembalikan ke settingan awal. Untuk penambahannya mungkin bisa kroto ataupun bisa ulat Hongkong. Dan untuk kondisi burung yang dalam kondisi proses bahan itu ya, usahakan untuk digantangkan itu di posisi yang di tengah gitu. Artinya dia mungkin bisa jadi karena demam panggung ataupun mungkin dia masih kaget dengan hiruk-pikuknya ramenya di lomba gitu. Pada intinya kita gimana caranya memahami si karakter burung cucak hijau tersebut. Jadi pada dasarnya burung yang masih bahan dan masih proses itu usahakan minimal itu ya 1,5 bulan kita memahami karakternya. Kita jemur, bener-bener jemurnya itu kita bertahap ya, intinya jangan langsung dengan porsi yang tinggi, artinya mungkin 10 menit, 20 menit. Nah intinya kita ketika burung itu sudah mendekati jinak atau jinlat ya, jinak lalat itu sebenarnya mungkin burung sudah kita pahami karakternya. Artinya kita pahami karakternya itu ini burung maunya bagaimana gitu kan. Ada burung cucak hijau yang ketika misalkan dengan settingan lapar malah dia bagus tampil maksimal, adapun yang ketika dicur jangkrik ada juga yang bagus. Jadi kita dari situlah untuk memahami karakter-karakter burung cucak hijau tersebut. Apakah burung ini kesehariannya di ablak, apakah kesehariannya di kerodong. Jadi kita sebagai perawat itu harus teliti. Tapi untuk pembentukan emosi biasanya untuk pola mandinya dikurangi, terus untuk pola hariannya kita kerodong. Jadi burung ketika dikerodong itu dengan tenang, tapi dia dalam kondisi emosi yang bakal naik gitu. Tapi di situ juga, di samping itu juga kita harus memahami, artinya memahami ini burung kalau misalkan dengan pola kerodong birahinya aman tidak gitu. Kalau misalkan posisinya birahinya tidak aman ya mungkin jalan satu-satunya kita kerodong kita ablak. Dan posisi di ablak itu mungkin kita taruh di tempat yang agak tenang atau kita batasi gitu dengan kita sebagai perawatnya. Intinya lebih tepatnya itu pembentukan emosi, gimana caranya emosi itu dia dapat, terus di samping emosi itu dia ada birahi. Jadi burung kalau emosinya ada, birahinya stabil, pasti lebih ngotot. Dan untuk staminanya itu tadi mungkin bisa dengan, sekarang kan banyak ya vitamin-vitamin untuk stamina atau pendongkrak stamina, atau burung bisa bikin jam trok gitu kan. Jadi lebih tepatnya itu pengembunan yang rutin, extra poding yang tepat. Artinya yang tepat itu ya itu tadi, karena ini sifatnya masih proses gitu kan. Jadi mungkin pagi 3, sore 3. Setelah pagi 3, sore 3 burung ini kelihatannya gelisah nggak? Kalau misalkan burung masih gelisah mungkin kita tambahin 1. Artinya mungkin kita pagi 4, sore 4. Jadi untuk
pengondisian ketika dia gelisah, nyari, naik turun naik jangkrik, mungkin kita bisa tambahkan. Artinya gimana caranya burung cucak hijau itu tenang terlebih dahulu gitu. Nah, setelah itu mungkin kita bisa bantu sauna, burung kering, kerodong kering untuk mendongkrak emosinya dulu. Setelah dia kalau sudah kena emosinya burung cucak hijau, itu sebenarnya kita tinggal cari birahinya. Dan untuk burung yang susah bongkar isian di tiang gantangan, lebih tepatnya itu kita sebagai perawat itu harus ditempel sama masterannya. Bisa juga dengan MP3, artinya bisa juga dengan burung-burung yang burung hidup gitu ya istilahnya, tapi dalam kondisi mungkin dikerodong ya lebih tepatnya, agar pemasteran itu lebih maksimal ya. Jadi pada intinya kita sebagai perawat itu ya benar-benar harus menekuni itu, meneliti ini burung maunya bagaimana, ketika di lapang bagaimana. Pada intinya nanti kita bakal ngelihatnya itu ketika di lapang dia dengar suara burung cucak hijau, dia mau jamtrok ataupun dia masih mau nyautin itu, wah bagi kita sebagai penikmat proses itu ya kayaknya senang banget gitu. Jadi pada intinya gimana caranya kita kejar emosinya. Kalau untuk mengejar birahi itu kan cucak hijau kan cukup mudah gitu, tapi kalau untuk ngejar emosi mungkin agak-agak susah, apalagi burung yang masih proses. Jadi lebih tepatnya itu tadi, kita jinakan terlebih dahulu, lalu itu kita gacorkan. Setelah udah gacorkan kita pahami karakternya, tapi dengan pola perawatan yang dibatasi. Artinya dibatasi itu jangan terlalu interaksi dengan kita perawatnya, jangan terlalu berlebihan. Intinya nanti dikhawatirkannya perjinak, nanti malah burung makin rusak itu istilahnya. Dan lebih tepatnya yaitu tadi, gimana caranya kita kejar emosinya. Bisa jangan pola jemur yang bertahap. Artinya ketika bertahap itu kadar birahinya si cucak hijau itu tidak langsung naik ya, sama mengikuti dari pola jemur itu, sedikit-sedikit mengimbangi dari emosi si burung cucak hijau tersebut. Di sini kita tidak berpatokan dalam satu karakter burung ya, artinya kita tidak berpatokan dalam satu karakter burung. Mungkin karakter burung itu mempunyai karakter masing-masing, dan ini hanya sedikit berbagi pengalaman proses perawatan dari nol sampai burung mau tampil di lomba. Dan untuk settingannya biasanya kita sebagai perawat itu lebih tahu, artinya lebih tahu, wah ini burung lebih tepatnya dia mau settingan yang istilah standar. Ada burung yang tanpa disetting dia mau maksimal di lapang, ada karena emosinya sudah ada dan birahinya itu mengimbangi dari emosinya. Dan untuk ketika dia bongkar atau tidaknya isian tergantung si perawat ini mengondisikan di rumahnya seperti apa. Mungkin dia tidak ada masteran, ataupun mungkin masterannya juga mungkin tidak maksimal untuk pemasterannya. Jadi pada dasarnya burung cucak hijau itu ketika dia sudah mempunyai emosi dan birahinya ada, dia pasti tetap ngadu. Dan PR yang kedua itu biasanya dari stamina, dia staminanya ada nggak. Tapi kalau kita staminanya kita bentuk dari pola jemur yang istilahnya rutin bertahap sampai 1 jam 2 jam, bahkan ada salah satu sahabat saya pribadi dengan pola rawat jemur dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang ada, karena untuk mengejar stamina dan emosinya gitu. Intinya kita bertahap aja. Baik, itulah sedikit berbagi pengalaman tentang perawatan burung cucak hijau. Tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, hanya sedikit berbagi. Salam jamtrok, salam kicau mania, salam trokbul, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.